Oke, wadah budidaya. Oke, kelihatan semua? Oke, ini tentang jenis-jenis wadah budidaya. Ini saya buat PowerPoint ini dari materi-materi yang saya cari dari literatur maupun dari internet. Jadi kalau kalian ini sama ya, karena memang sekali lagi selama kita mencari pembelajaran, selama kita mencari apapun itu ilmu, semua ada. Ada di mana? Ya di Google lah, ya di buku, ya di literatur, ya di artikel. Itu yang paling utama. Karena apa? Apalagi literatur. Karena apa? Karena sudah dilakukan pengujian. Contoh kalian yang akan melanjutkan kuliah, itu akan melakukan namanya riset atau penelitian. Dan tidak mungkin kalian bisa menyimpulkan bahwa ternyata ikan nila itu bisa bisa dimonosekan dengan menggunakan misalkan kandungan madu kalau kalian tidak melakukan penelitian tersebut atau pembuktian. Bisa saja gagal. Kenapa? Karena kurang kadar madunya misalkan ataupun apa itu. Ya, itu seperti itu. Oke, baik. Ini tentang jenis-jenis wadah budidaya. Kompetensi dasar. Baik. Kompetensi dasar, apa kompetensi dasar yang harus kalian ketahui atau kalian mampu untuk melakukannya? Kompetensi dasar menerapkan prosedur persiapan wadah pendidikan. Jadi kalian harus mampu mempersiapkan prosedur wadah pendidikan. Yang kedua adalah ini yang harus kalian miliki kemampuan, yaitu melakukan persiapan. Jadi kalian secara perorangan, tidak hanya berkelompok, secara perorangan, misalkan ketika saya tugaskan, siapa tegar? Silahkan kamu siapkan wadah budidaya untuk pendidikan ikan koi di bak terpal. Berarti harus tahu caranya. Persiapan apa dulu? Kalau misalkan jangan berpikir wadahnya sudah ada. Wadahnya tidak ada. Berarti misalnya, oh iya saya harus menyiapkan dulu perangkat besinya. Saya masukkan nanti terpalnya, saya harus atur outletnya. Itu ya, tidak hanya saya cuma bersihin aja tidak. Ya, jadi harus sampai sana tahunya. Ini tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran? Ada yang tahu tujuan pembelajaran? Ada yang tahu? Tujuan pembelajaran adalah apa yang harus kalian ketahui atau kalian bisa. Itu yang paling utama. Pertama, kalian dalam melakukan diskusi kelompok nantinya dapat menguraikan prosedur persiapan pendidikan yang wadah pendidikan yang tepat. Artinya misalkan wadah pendidikan, saya ingin menggunakan wadah pendidikan yang ramah lingkungan, saya ingin menggunakan budidaya misalkan, itu boleh silakan. Terus menggali informasi itu penting. Kalian bisa menanyakan ke teman kalian, bisa menanyakan ke guru kalian, bisa menanyakan ke Google misalkan, kalau di YouTube misalnya, silakan. Gitu ya. Terus apa? Melakukan studi literasi. Apa literasi? Membaca. Makanya saya sering bilang, Nabi Muhammad saja ketika turun ke dunia, terus diutus menjadi seorang nabi, maka yang pertama wahyu yang diberikan apa? Ikro, baca, baca. Jangan seperti kita sekarang. Seperti kita sekarang apa? Susah ingat, gampang lupa. Karena apa? Karena tidak pernah membaca atau mengulang pembelajaran. Itu yang susah. Makanya silakan dari mulai sekarang kalian rajin-rajin untuk membaca sehingga kalian mampu untuk menganalisis atau mampu ini seperti ini dan seperti ini. Itu ya, paham ya? Oke. Selanjutnya adalah melalui kegiatan praktik. Kegiatan praktik apa? Untuk memantapkan materi yang sudah diberikan. Itu yang paling utama. Kalau materi dipelajari saja tanpa ada praktik, bisa tidak? Tidak. Contoh, kalian belajar agama, haji misalkan, ataupun belajar bacaan sholat. Ya, terus kalau dipraktekkan bisa tidak? Tidak, kalau tidak tahu tata caranya. Penempatannya di mana? Jangan sampai ketika Allah Akbar ternyata di sujud misalnya, atau di apa? Di tahiyat akhir Allah Akbar kan bagaimana? Makanya ada namanya tata cara dan harus bisa praktiknya. Ini materi pembelajarannya. Nah, ini adalah prosedur persiapan industri wadah pendidikan.
terus usia wadah pendederan, sistem pengelolaan, fungsi, penggunaan, dan pemilihan lokasi dan konstruksi wadah budidaya. Ini penting, kenapa? Supaya tahu, oh ternyata kalau bikin akuarium itu konstruksinya seperti ini. Kalau bikin kolam kayak tadi, konstruksinya adalah seperti ini. Ya, kolam tanah dan sebagainya. Ini pembagian kelompok yang sudah kita itu nanti silakan disesuaikan saja. Ini kolam. Ada yang namanya sistem pengolahan, fungsi penggunaan, pemilihan lokasi, dan konstruksi. Sistem pengolahan apa? Ya kita harus mampu mengelola wadah budidayanya. Jangan sampai ketika melakukan wadah budidaya kalian tidak tahu cara mengelolanya. Sudah saja dibikin terus tidak dilanjutkan atau dibiarkan saja. Maka akan terjadi apa? Apa namanya? Pengikisan, misalkan pengikisan tanah, nanti apa? Longsor di apa namanya itu pematang, nah, seperti itu ya. Terus fungsi penggunaan, nah penggunaannya, terus tahu penggunaannya bagaimana. Tadi saya bilang jangan sampai menggunakan campur untuk pembuatan aqua, maka akan pecah. Itu ya, itu harus tahu fungsinya. Terus pemilihan lokasi, tahu lokasinya. Jangan sampai apa? Kalian ingin melakukan ataupun kegiatan di apa budidaya di gunung, yang ada apa? Sumber air, apalagi ya longsor tadi itu, apa lagi? Ya jauh aksesnya, itu ya. Oke, selanjutnya konstruksi. Ini konstruksi yang paling penting. Kita bisa menggunakan bambu, bisa tidak bisa, tapi lihat ketahanannya berapa lama. Kita bisa menggunakan besi, tidak bisa. Kita bisa menggunakan beton, bisa. Ya, tapi lihat berapa lama dia mampu untuk bertahan. Ya, seperti kalian kan, berapa lama kalian bisa bertahan dengan pasangan kalian? Ada apakah cuma hanya dipermainkan? Kita tidak tahu ya niatnya. Gitu. Kalau kalian niatnya adalah untuk support sistem, ketika di sekolah misalkan, oh dia ranking 1, masa saya ranking 10, atau masa saya ranking 34, padahal jumlah siswanya cuma 30. Dan di mana yang 3 orang lagi kan gitu. Berarti saking apa? Nah, itu. Kuasnya harus bisa minimalnya setara. Kalau bagusnya lebih daripada dia. Gengsi dong ya, laki-laki misalkan yang satu perempuannya juara 1, yang laki-laki juara 2. Gengsi. Kalau saya dulu gitu. Ya, gengsi kalau saya misalkan nilai ataupun apa prestasi di bawah dari, karena saya tahu saya akan menjadi seorang pemimpin. Itu yang paling pertama. Ya, kita lanjut. Nah, ini ya. Pertama, ini sistem pengolahan, ada kolam tanah. Kolam tanah, ya tahu berarti kolam tanah kita harus membuatnya seperti apa, mengelolanya seperti apa. Biasanya kolam tanah ketika selesai menggunakan wadah budidaya, kita harus apa namanya? Teplok dalam. Ya, apa namanya itu? Ya, itu kalau orang sudah bilang mopok dalam. Nah, apalagi pembalikan tanah ya, menggunakan traktor dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk apa? Membalikan kesuburan tanah. Karena kan jenuh kalau di atas itu, nanti dibalikin jadi subur. Ada pengapuran, ada pemupukan, itu kalau di kolam tanah. Terus kalau jebol yang harus kita melakukan perbaikan kolam. Itu ya. Terus ini kolam semi intensif. Apa semi intensif? Kemarin sebelumnya kita bahas, berarti konstruksi pematangnya sudah menggunakan beton, dasarnya itu masih menggunakan tanah. Gitu ya. Nah ini lebih enak, jadi cuma perlakuannya dan dasarnya saja. Kita hanya perbaikan kamalir. Apa kamalir itu yang di tengah ya? Nah, kamalir dan outlet nanti. Gitu ya. Selanjutnya ini kolam intensif. Apa kolam intensif? Berarti semuanya sudah menggunakan beton atau misalkan menggunakan terpal dari fiber. Nah itu kan sudah intensif sebenarnya. Apalagi fibernya banyak dan besar. Bioblok itu kan, nah itu kan seperti atau HDPE tambak itu kan biasanya tanah. Nah ini sekarang ada tambak itu HDPE, sudah lama memang dilakukan. Itu lebih bagus, ketahanannya bisa sampai kurang lebih 25 tahun. HDPE ya, asal jangan disobek menggunakan benda-benda tajam. Tapi kalau dibakar itu dia masih kuat HDPE. Ya. Ini fungsi penggunaan, ada kolam induk, kolam pemijaan, penetasan, pendederan, pembesaran, pakan alami, terus kolam pengendapan. Nah, kolam pengendapan mana?
yang tadi akan kita buatkan. Nah, itu akan dijadikan kolam pengendapan nanti. Jadi air yang masuk nanti kita lakukan treatment dengan pertama, misalkan kita menggunakan kerang-kerangan, itu yang pertama untuk menyaring zat-zat aktif yang masuk ke sana. Kan itu akan kan kalau dari sungai kita tidak tahu kan orang buang sampah ke sana dan sebagainya. Itu ya. Terus setelah itu kita unsur kimianya apa? Menggunakan biopol atau karang aktif atau karang laut gitu ya. Nah, itu kan bisa. Terus yang terakhir itu menggunakan filter biologi, itu menggunakan ijuk, menggunakan apapun bisa. Nah, yang terakhir baru itu bisa dialirkan ke kolam. Tapi caranya supaya itu airnya itu bagus ataupun bisa digunakan ataupun banyak, itu biasanya ditanamnya apa? Biji, gitu kan ya. Itu apalagi ikan nila biasanya atau ikan mas. Jadi kalau ikan mas atau ikan nila ternyata mati, berarti air itu belum layak untuk digunakan untuk kegiatan budidaya. Itu ya. Terus kolam penampungan hasil, berarti kolam berokan bisa jaring yang sudah kita buat atau kita konstruksikan kemarin itu bisa digunakan kolam pemberokan itu atau penampungan hasil. Ini kolam pemijahan. Kolam pemijahan bisa dari bak beton, bisa di bak terpal dan sebagainya. Ini kolam penetasan. Kolam penetasan bisa di kolam secara luas ini atau bisa di dalam atau di hatchery. Ya, kalau di sini mungkin ada hama dan sebagainya. Kalau di hatchery tidak mungkin ada hama, kecuali ada hama yang bisa aja yang ambil misalkan gitu ya. Terus ini ada kolam pemeliharaan atau pembederan sampai pembesaran dan sebagainya. Itu ya, terus ini kolam pemberokan. Tadi kolam pemberokan itu apa? Untuk mempermudah kita ketika pemanenan. Itu yang paling utama. Ya, nah pemanenan ini penting supaya apa? Supaya ikan tidak terlalu stres dan ketika melakukan proses transportasi ataupun proses proses pengangkutan dari kota A ke kota B, misalkan ikan tidak banyak yang mati. Karena apa? Karena semua feses yang ada dalam tubuhnya itu dikeluarkan. Ya, kosong. Maka dalam perjalanan dia tidak akan mengandung amoniak lagi. Dia tidak akan mengeluarkan feses, karena feses itu terlalu banyak. Itu kan kalau feses itu mengandung amoniak. Amoniak itu berbahaya bagi ikan. Nitrat seperti itu. Ya. Ini kolam bak beton atau ini bak beton namanya. Nah, ada kan kita sudah punya, cuma tidak bundar, persegi, panjang. Ini bak plastik. Ini plastiknya plastik terpal. Ya, bisa plastik. Terus ini ada pemilihan lokasi. Apa pemilihan lokasi? Ya, pemilihan lokasi ya berarti kita harus tahu tadi, jangan sampai kita mau kegiatan budaya tapi kegiatannya itu di gunung seperti itu ya. Lihat ya, ada keadaan iklim, curah hujan, apalagi akses pemasaran, banjir, jangan sampai sudah tahu misalkan langganan banjir, ditanamlah, misalnya dibuat kolam untuk pembesaran. Yang ada ikan yang sudah kita rawat ternyata dibuang terbuang sia-sia seperti itu ya. Terus lokasi harus dilindungi dari pengaruh bencana. Selanjutnya mudah mendapatkan fasilitas umum. Terus keamanan terjamin. Terus selanjutnya pertimbangan teknis. Nah, ini pertimbangan teknis ada topografi, tanah, calon lokasi dalam kolamnya mengandung tanah liat dan sebagainya. Terus kondisi air yang paling utama. Oke, sebelum saya lanjut, kita kuis ya. Yang bisa menjawab maka dapat hadiah ya. Mulai beli nanti hadiahnya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan bak atau wadah apa saja yang tadi saya perlihatkan di PowerPoint? Acungkan tangan. Harus semua ya? Harus semua. Oke, yang bisa acungkan tangan dulu. Oke, silakan. Siapa? Abdul? Pak Ember, tidak ada. Salah. Kawan, Pak Fiber. Ada tadi Oke, Rehan. Plastik. Terus ada beton. Terus. Pulang. Emel. Pulang ada. Intensif. Terus. Tanah. Kolam tanah. Terus ada lagi?
Pasirnya. Ada berapa, Pak? Yang tadi yang itu apa? Kalau yang memperhatikan masih tahu. Iya, Pak. Mau baik. Ya. Nah, oke, baik. Ayo tepuk tangan untuk Rehan. Bayang, oke. Itu ya. Terus satu lagi. Yang bisa menjawab nanti dapat hadiah juga. Ya. Jenis sekolah apa saja? Silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Yang kolam tadi ada banyak ya. Yang kolam apa tadi ada tunjangan, bendera, nah itu maksudnya. Silakan Sabira. Pak, yo. Yo. Pak. Kolam pemijaan, kolam pendenderan, kolam pembesaran, kolam pembenihan, kolam induk, Masih banyak, ada berapa? Ada 9. Yo. kolam bilang laut, kolam. Oke, nggak apa-apa. Ada yang bisa menambahkan? Tepuk tangan untuk siapa? Yang bisa menjawab lagi siapa? Oke, siapa? Kalau nulis, kalau baca tadi masih tahu. Silakan. Kolam pembayaran, itu. Terus, dulu. Kolam pemijaan, Salah. kolam pendetesan, Pesan. kolam pendenderan, kolam pembersihan, Bersihan. kolam Terus. berokan, Berokan. kolam Berokan. plastik. Plastik. Oke, tepuk tangan. Nah, berarti yang lengkap adalah siapa? Nah, karena lengkap dapat 2 berarti. Oh ya. Nah, kita lanjut ya. Makanya perhatikan. Kalau perhatikan dapat lumayan lah buat belajar dan dunia. Lanjut ya. Kita ke konstruksi kolam. Konstruksi kolam ada saluran pemasukan air, ada beda ya. Saluran pemasukan air dengan pintu pemasukan air. Kalau saluran berarti apa? Selokan. Kalau pintu pemasukan berarti apa? Inlet. Ya. Pematang kolam. Apa itu pematang kolam tahu kan? Kalau orang Sunda bilang apa? Balok. Nah. Terus saluran tengah kolam atau pamalir yang tengah. Yang kayak itu ya, tahu kan ya. Terus dasar kolamnya, mau tanah, mau beton, sama ya. Terus pintu pengeluaran air atau apa? Ada pintu pengeluarannya. Terus ada saluran pembuangan air. Ya pintunya berarti outlet. Kalau salurannya ada saluran, misalkan pembuangan saluran air. Wah, ini dicatat tahu. Oke, silakan. Ini adalah penampangnya atau yang tadi saya sebutkan. Itu A adalah saluran pemasukan, B pintu pemasukan, C pematang ya. Terus D saluran tengah pemalir, E pintu pembuangan, yang E itu ya atau apa? Pembuangan toilet ya. Terus yang F saluran pembuangan air atau dalam saluran air. Yang itu harus ada. Terus ini saluran tengah pemalir. Ya, saya bisa dilihat di sini ya. Terus ini penampang kolam yang baik. Nah ini berarti yang F itu di bawah, yang A harus di atas. Jangan sampai A masukkan di bawah airnya. Yang C itu adalah tadi apa? Pematang. Nah nanti ini bisa jadi pertanyaan, harus bisa menyebutkan apa-apa nih. Ya. Ini sudut kemiringan. Kenapa sudut kemiringan penting? Untuk apa? Ada yang tahu? Untuk menurunkan air, Pak. Dapat aja. Kenapa penting kemiringan? Ada kemiringan 30, 45. Nah ini kenapa? Fungsinya apa? Agar
air stabil. Stabil, apa? Angkat tangan. Oke, siapa? Karena untuk kalau saat di saat kita apa namanya? Kalau lagi bersihin, biar airnya mundur. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak, Oke, biar stabil. apa yang stabil? Airnya. Stabil. Oke, ada lagi. Biar mudah dalam pengambilan ikan. Ada lagi? Biar mudah proses. Ada lagi ya? Biar mudah membuang airnya Pak. Gak kelihatan itu Pak, atasnya Pak. Apa? Mengurangi luas kolam yang terisi air. Kalian tuh harusnya fokus ya, kamu sudah ada. Nah, makanya ketika belajar kita penting untuk fokus. Saya kan lagi cuma ada di sana. Ya kan? Simpelnya gitu. Nah, jangan dulu mikir itu saya dapat hadiah, jangan. Lihat dulu fokus bisa. Oke, kita lanjut. Kemiringan pematang dengan perbandingan yang berbeda. Nah, ini biasanya ini ditambah. Kenapa harus miring? Untuk menyulitkan si udang dapat naik. Juga apa? Untuk adanya erosi atau pengikisan tadi. Kalau misalkan berdiri tegak, erosi. Misalkan kenapa? Kena kepiting dulu segala macam. Nanti ketika ada air, dia propos di bawah, terus amblas. Itu ya. Itu. Jadi paling utama adalah untuk kekokohan pematang. Ya, paham ya? Ini bentuk pematang kolam trapesium sama kaki banyak ya. Pematang kolam timbuna karena ini adalah dasar kolam. Ada yang digali, ada yang di atas, ada kombinasi. Digali itu berarti yang tadi digali. Kalau kombinasi digali dengan yang di atas. Terus yang dibuat secara di atas permukaan. Ini ya. Ini pintu pemasukan. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Dapat surprise, silakan. Ada yang bisa menjelaskan gambar di depan? Saya apa? Oke, silakan. Bagus nih. Air pintu pemasukan untuk menuruni air di kolam. Pintu pengeluaran untuk mengeluarkan air di kolam. Ada yang bisa lebih tepat lagi? Benar, itu benar. Ya pastilah untuk air dimasukkan untuk masukkan air. Kalau pengeluaran yang pasti untuk mengeluarkan air kan? Air tampung. Silakan apa? Siapa? Abdul, silakan. Ada yang bisa tampung. Hah? Air tampung. Air kampung. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Tuh. Saya berpikir bisa menggunakan handphone kalian nyari silakan. Saya tidak jadi masalah. Ayo. Untuk memasukkan menanggung air. Kalau pintu pengeluaran untuk membuang air. Sama berarti jawabannya dengan si sama dengan sama. Pintu memasukkan air di atas karena agar airnya bisa mengisi gitu dari atas, kemudian pintu pengeluaran air bentuk L yang di bawah karena kan kalau airnya dari atas mah sulit. Nah, itu yang logika. Ah, betul. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk siapa? Itu maksud saya. Artinya apa? Pintu pemasukan harus berada, airnya harus berada di atas permukaan air. Kalau pengeluarannya berarti harus di bawah. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pengisian dan untuk mempermudah pengeluaran air. Ya, kita menggunakan logika dalam pembelajaran. Ini ya, seperti ini ya logikanya. Ini namanya moni. Ini saluran PVC. Kalau kita menggunakan bak terpal ataupun bak beton seperti ini, ya, yang kita lakukan di mana di hatchery ya, di hatchery ada, di LPS juga ada. Kalau terpal juga kan ada yang kita mengisi dari atas terus pengeluaran dari bawah. Oke,
Sebelum masuk ke LKPD, pertanyaan. Boleh, silakan nanti. Silakan apa saja tadi untuk konstruksi kolam. Oke, bisa. Saluran pemasukan air, Oke. saluran pintu pemasukan air, perumahan kolam, saluran dengan kolam, dasar kolam, pintu pengeluaran air, saluran pengeluaran air. Oke, tepuk tangan untuk Anissa. Oke, bagus. Yang kedua adalah apa fungsi dari pembalikan tanah? Apakah menyuburkan Hah? Oke, bagus. Kita masuk ke LKPD ya. Kita masuk ke LKPD. Oke. Kita masuk ke LKPD. Nanti silakan semuanya berdiskusi dengan teman-temannya untuk mengerjakan ini ya. Oke, kelompok 1, siapa ketuanya? Silakan sini. Nah, kelompok 2. Oke, tadi ya kita silakan kalian mencari literatur di internet. Kalian bisa menggunakan handphone kalian, silakan kalian berdiskusi untuk wadah budaya ramah lingkungan. Kelompok 1 tentang aquaponik ya. Tentang aquaponik. Kelompok 2 tentang budidaya. Silakan didiskusikan tentang budidaya. Kelompok 3 tentang biotop. Silakan, boleh terserah apapun misalnya. Nanti yang lain juga sama ya, disebutkan komunitasnya. Yang pakai ikan apa? Terus yang kelompok 4 adalah Mina padi. Silakan ikannya ikan apa? Terserah kalian. Nanti kalian kan biasanya bisa ya membuat laporan di handphone ya. Presentasi juga bisa. Silakan kalian buat. Oke? Baik, silakan kalian berdiskusi. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Silakan. Silakan, Presi. Apabila ada yang tidak paham dalam pengerjaannya, silakan tanya ke saya. Boleh, silakan. Yang mau ke toilet, boleh silakan. Yang mau ke toilet untuk silakan. Silakan, diisi aja. Nanti. Pokoknya kalian tulis di sini semua jangan di belakangnya silakan. Nah, kalian tulis tentang apapun tentang kelompok atau ini kelompok 2 matra jangan di atas. Ya, ingat perhatikan ya. Kalian harus aktif sekarang. Silakan kalian aktif nanti bertanya segala macam. Terserah kalian. Makanya kalian siapkan pertanyaan, siapkan juga jawaban. Ya, pertanyaan nanti bisa saja yang sesuai yang kalian tayangkan ataupun nanti kalian silakan tanyakan yang ingin kalian ketahui. Ya, silakan. Kelompok 1 tentang apa? Aquaponik. Silakan. Kelompok tentang aquaponik, bagaimana dan sebagainya. Nanti kalau ada pertanyaan, kamu jawab. Oke? Terus tentang yang kedua tentang budidaya sama. Berlaku ini sampai ke budidaya. Nanti kalian ketika ditanya gampang jawab. Yang ketiga apa? Ya. Biopop sama biopop. Kalau itu apa dan biopop itu apa sih? Biopop itu apa sih? Tanya. Ya,
Kelompok 4 apa tadi? Minapadi, silakan. Ya, ditulis tentang Minapadi, silakan gunakan handphone kalian. Ya, silakan. Ya, silakan yang kelompok berapa? 2, silakan. Ini ya, tolong masukin bajunya. Masukin bajunya. Ya. Silakan ya. Silakan, isi tahu. Nah, yang itu, yang tidak mengerti, tolong ditanyakan. Oke, silakan. Pokoknya tentang ya, Minapadi kan tahu kalau yang lainnya disiapin ingat ya, nanti yang nanya akan dapat ya. Ya. Hah? Enggak, entar itu aja apa? Tentang apapun. Ya. Silakan diskusi tentang kelompoknya. Kalau perlu kalian siapkan yang kalian masing-masing. Satu apa yang lainnya? Apa yang lainnya? Yang depan nanti orang aja juga. Silakan. Sekarang tanggal berapa? Ya, tentang apa? Kalau yang lainnya kan? Ayo, silakan.
Jadi gimana? Ya, pokoknya kalau bilang apa? Silakan gunakan metode apa diskusi Silakan dibuat presentasinya. Nah, persiapan ya, sudah langsung. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan.
Siapa yang mau ke depan presentasi? Siapa? Empat orang, silakan. Siapa yang menjadi konsulen? Moderator jangan nyatet pertanyaannya. Moderator yang atur, terus yang menjelaskan 2 orang berarti. Ya, nanti gantian. Oke, silakan. Waktunya 4 menit lagi. Waktunya 4 menit lagi. Silakan buat presentasinya. Oke, waktunya 2 menit lagi. Maka waktu diskusinya dari siapa yang laporan yang ke depan, siapa yang tulis segala macam untuk diskusi. Ya, waktunya 1 menit lagi. Baik, silakan. Selesai, ketua kelompok ke depan untuk mengumpulkan dan dipresentasikan. Silakan. Oh, handphonenya depan. Coba. Oke, silakan. Kelompok ini dulu. Ya, tentang apa tadi? Tentang apa dia? Oke, siap. Sip. Oke, duduk dulu, silakan. Kelompok 3. Siapa? Ketuanya, bos ini dulu. Bos sama ketuanya siapa ya? Tentang apa? Tentang bioblog. Bioblog. Oke, bukan Mila berarti apa? Pakai ikan apa? Enggak ada. Bioblog doang. Bioblog. Oke, siap. Oke, silakan duduk lagi. Kelompok 2 mana? Nih. Tentang apa? Budidamber. Oke, sip. Selanjutnya siapa? Ya, sini. Handphonenya. Tentang apa? Aquaponik. Aquaponik.
Konik ya. Oke, sip. Silakan berbagi. Oke. Ayo Rehan. Oke. Baik, silakan. Siapa yang mau tampil duluan? Oke, siapa? Oke, silakan. Kelompok ini. Kelompok 3. Oke, pulang kelompok 3. Nanti siapa kelompok selanjutnya disiapkan untuk bertanya. Yang nanya nanti dapat apa hadiah. Oke, silakan. Silakan. Kamu buka dulu bukunya. Silakan buka dulu. Presentasi silakan. Enggak, saya sama ini. Oke, silakan. Lihat ke presentasinya apa ini tentang apa? Tentang bioblok. Oke, tentang bioblok. Oke. Ke depannya. Budidaya intensif. Depan ini. Baca di bawah. Mulai pagar, protein terbatas 1/3 produksi tepung ikan akumulasi limbah SNP di lingkungan 75% makan terbuang ke lingkungan 25% nilai teknologi bioblok. Oke, perhatikan semua ke depan. Kalian kalau nanya nanti sesuai dengan ini silakan. Teknologi bioblok, teknologi budidaya yang didasarkan pada prinsip asimilasi nitrogen, anorganik, amonia, nitrit, dan nitrat oleh komunitas mikroba dalam media budidaya yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh organisme budidaya sebagai sumber makanan. Teknologi bioblok pada aquaculture, fed, komoditas unggulan. Tujuannya mempelajari kinerja produksi budidaya, profil kualitas air, dan dinamika mikroba mikrot dalam budidaya sumber intensif dengan nilai yang ramah lingkungan. Pemeliharaannya kondisi tertutup dan kondisi terbuka. Panjangnya 2,5 cm dan 10,0 cm. Bobotnya 0,52 gram dan 21,5 gram. Hasil mikroba bioblok hasil mikroba bioblok bakteri pembentuk blok, bakteri filamen, mikroalga. Kesimpulan, produktivitas pada melakukan bioblok relatif lebih rendah dibanding fossil, namun diperoleh produksi larva ikan daun yang tinggi. Efisiensi pakan pada melakukan bioblok lebih tinggi karena adanya mikroba bioblok sebagai sumber nutrisi atau makanan tambahan. Kualitas air pada perlakuan bioblok dengan perlakuan bioblok dengan zero-water tidak berbeda nyata dengan natural yang mengalami pergantian air. Terima kasih.
Tangan dulu. Apa itu biopop? Tadi bukan jadi. Tulisan dulu. Siapa ya? Siapa yang ada di mana? Apa itu biopop? Nah, silakan kelompok dua yang bertanya. Ayo perhatikan dulu. Silakan kelompok dua yang menanyakan nggak? Apa biopop? Tadi dulu. Silakan kelompok tiga ada yang menanyakan. Kelompok empat. Sorry. Kelompok empat. Udah. Oke, silakan jawab pertanyaan. Jawab dulu. Silakan. Itu biopop. Saya doa jawab pertanyaan itu dari kelompok mana? Lalu jawabannya adalah Biopop adalah salah satu teknik budidaya ikan, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai menjadi solusi efektif untuk mengurangi kekurangan setelah terjadi secara ekonomi Tepuk tangan dulu. Sudah tutup. Ya, terima kasih. terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok berapa? Oke, silakan. Budidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bacain. Kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Miranda Gusti. Budidaya Silakan. budidaya ikan sistem aquaponik. Aquaponik adalah suatu perpaduan sistem budidaya antara subsistem hidroponik dengan subsistem aquakultur sehingga menjadi suatu sistem produksi pangan terpadu tanaman dan ikan. Aquaponik adalah model produksi pangan yang berkelanjutan dengan perpaduan tanaman dan ikan dan siklus nutrien. Hidroponik sebagai salah satu metode biofiltrasi kotoran ikan sebagai sumber pupuk organik yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Aquaponik dapat menghasilkan sayuran segar dan ikan sebagai sumber protein pada daerah-daerah kering dan ketersediaan lahan terbatas. Aquaponik sebagai cara untuk memperkenalkan produk organik, menghasilkan 2 produk sekaligus dari satu unit produksi. Produk limbah dari suatu sistem biologis berfungsi sebagai nutrien untuk sistem biologis berikutnya.
Perpaduan ikan dan tanaman merupakan usaha polikultur yang menghasilkan produk ganda ikan dan sayuran. Air dapat digunakan kembali karena telah melalui resirkulasi dan filtrasi secara biologis. Produksi pangan lokal ini akan menyediakan akses untuk pangan sehat dan meningkatkan ekonomi lokal. Sistem faktor yang berpengaruh, sistem resirkulasi jenis kolam. Keuntungan aquaponik, kita tidak perlu mencampur merumput, mengembut, dan membungu atau aktivitas lainnya yang menyiksa badan. Sistem aquaponik tidak menggunakan pupuk dan pestisida, tidak perlu menyiram sayuran setiap hari. Hasil panen tanaman dari aquaponik memiliki nilai harga jual yang cukup tinggi karena bersifat organik. Lahan yang dipakai tidak terlalu luas, memiliki hasil produksi ganda, hemat air, mengurangi penggunaan bahan kimia serta bersifat organik. Satu, dua, tiga. Thank you. Oke. Terima kasih. Mana-mana apa saja yang tadi aquaponik. Mau nanya dong? Ya, saya mau nanya lagi. Saya mau nanya lagi. Saya mau nanya lagi. Saya mau carinya ikan apa saja yang bisa diaquaponik. Bertanya bebas ya Pak ya. Ikan apa saja yang bisa diaquaponik. Lihat. Bagaimana sistem Silakan dijawab. Tanaman apa yang bisa ditanam di aquaponik? Salada, sayur kole, sayur bayam, tomat, lobak, stroberi, dan timun. Ya. Pertanyaan selanjutnya apa saja? Ikan lele. Ikan lele, pagi dan gila. Mau sih? Untuk pertanyaan saya apa tuh? Ya, silakan. Gunakan media yang lihat jenisnya di atas 80%. Media semai yang baik dan umum digunakan adalah gabung seperti akuarium atau spon. Jika bibit telah tumbuh dan terbuka, kita akan bikin media tanam. Terima kasih. Oke, sekarang gunakan untuk kelompok. Silakan kelompok 4. Kelompok 2 dulu Pak ya. Silakan. Kalian dulu, silakan. Kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Komisi 4 akan mempresentasikan pertanyaan terpadu dengan sistem Mina Padi. Apa itu Mina Padi? Mina padi adalah cara yang digunakan oleh petani dengan menggabungkan teknik budidaya padi dan pemeliharaan ikan yang dilakukan secara bersamaan di lahan sawah. Biasanya sistem mina padi dilakukan di sistem pengairan sawah, teknik dan setengah teknis. Sebab keberadaan air di sawah dalam sistem mina padi sangat dibutuhkan. Budidaya mina padi, menurut ARSA 2012 terdapat dua jenis budidaya ikan di sawah, yaitu budidaya ikan sebagai penyelam tanaman padi dan budidaya secara tumpang sari atau budidaya ikan bersama padi. Budidaya ikan sebagai penyelam tanaman padi, pemeliharaan ikan sebagai penyelam dilakukan setelah sawah dikerjakan. Padi lamanya pemeliharaan biasanya 20 sampai 30 hari. Budidaya ikan bersama padi. Budidaya ikan bersama padi merupakan pemeliharaan ikan di sawah yang dilakukan bersama dengan tanaman padi. Gambaran tentang sawah mina padi. Keuntungan dan kelemahan mina padi. Menurut MND 2013, mina padi memiliki beberapa keuntungan, yaitu sebagai berikut: meningkatkan pendapatan petani sawah yang mengalami kegagalan panen akibat serangan hama, weleng yang meningkatkan akibat perubahan iklim. Meningkatkan produksi padi, yaitu sekitar 10 sampai 20%. Membantu percepatan perbaikan lingkungan karena dengan pola mina padi akan mengurangi gas metan yang dibuang dari sisa penumpukan. Penghematan pengeluaran pemerintah untuk subsidi pupuk karena dengan mina padi bisa mengurangi penggunaan pupuk 20 sampai 30%. Simpulannya adalah berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Mina padi adalah cara yang digunakan oleh petani yang menggabungkan teknik budidaya padi dan pemeliharaan ikan. 2. Budidaya mina padi terdapat dua jenis, yaitu budidaya ikan sebagai penyelaman tanaman padi dan budidaya secara tumpang sari atau budidaya ikan bersama padi. 3. Budidaya mina padi lebih banyak memberikan keuntungan daripada kelemahan. Kalau Pak Dodi ini musuhnya Pak Dodi. Apa yang bertanya lagi? Silakan. Tunggu bertanya saja. Apa saja kelebihan dan kekurangan budidaya padi? Kelebihan meningkatkan tanaman. Lagi yang bertanya? Sudah, silakan dijawab. Saja budaya kemudian daya tahan dan padi tanaman padi. Terima kasih. Saja pemeliharaan dan penerapan padi.
mengeluarkan banyak budaya ini adalah terlalu kecil tempatnya dan juga Oke, silakan kelompok terakhir siapa? oh ya maaf. Saya bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan di wilayah Ember, Cilandak, budidaya dan budidaya ikan di perkarangan. Gerakan budidaya ikan di pekarangan adalah salah satu upaya dalam menghadapi krisis pangan dunia selama masa pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi pangan dunia global. Salah satu kegiatan untuk mengantisipasi kondisi ini adalah dengan cara melakukan budidaya ikan di pekarangan sistem budidamber. Budidaya ikan dalam ember dengan sistem aquaponik berpeluang meningkatkan kebutuhan akan protein hewan. Mengapa budidaya ikan dalam ember? Ancaman 1. Keterbatasan lahan dan budidaya ikan. 2. Kualitas dan kuantitas air yang baik. Untuk budidaya ikan semakin sedikit peluang. 1. Kebutuhan protein hewani dari perikanan dan sayuran terus meningkat. Maksud dan tujuan. Maksud dilakukan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dengan mengoptimalkan pekarangan secara lestari menuju keluarga dan masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera. Tujuan adalah meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga. Alat dan bahan ember ukuran 100 liter, benih ikan lele yang tahan terhadap kualitas air, benih kangkung, net pot, hidroponik atau gelas plastik ukuran 250 ml, rock atau arang batok kelapa, kawat yang agak lentur untuk mengikat gelas pada ember. Letakkan ember. Pemeliharaan budidamber. Letakkan ember di tempat terkena matahari maksimal. Berikan pakan kepada ikan sesuai ukuran. Sekenyangnya, bisa 2 atau 3 kali dengan waktu tepat. Perlu selalu diperhatikan keadaan ember, ikan, dan tanaman. Amati nafsu makan ikan setiap hari. Apabila makan ikan menurun, air berbau busuk, dalam kurung NH3, H2S. Pembuatan budidamber. Sediakan net pot hidroponik atau gelas untuk tempat bibit kangkung sebanyak 15 atau 20 buah. Lubangi dengan solder pada bagian samping dan bawah gelas. Untuk benih kangkung ukuran bijinya besar bisa ditaruh pada rock roll atau arang yang telah dihaluskan.
Jika ukuran benihnya kecil bisa ditaruh dalam rock. Potong kawat sepanjang 12 cm dan buat kain untuk pegangan gelas dalam ember. Isi ember dengan air sebanyak 80 liter, diamkan selama 2 hari. Isi ember dengan bibit ikan lele ukuran 8-10 cm. Semakin besar semakin baik. Sebanyak 225 ekor, diamkan selama 1 atau 2 hari. Setelah itu rangkai netpot hidroponik atau gelas kangkung ke dalam ember. Terima kasih. Ya dari saya ada yang mau bertanya tidak ada? Ya dari kami assalamualaikum. Tadi siapa yang nanya? Saya Pak. Oke, ini kelompok ini. Apa? Saya Pak nanya. Saya Pak. Saya Pak banyak Pak nanya Pak. Saya nanya Pak. Saya nanya Pak. Untuk kelompok. Kelompok 2 dan 3 Bapak. Oke, semuanya dulu. Dulu semua. Ya baik, bagus semuanya dulu. Ayo, jangan lupa kita kemana. Ya, ayo, jangan lupa jaket. Nah, kan belum selesai. Perhatian semua. Baik, terima kasih atas diskusi hari ini sudah bagus. Nanti ditingkatkan lagi. Jadi nanti dalam diskusi tolong jangan ikut di sana karena mampu untuk mengurainya. Tidak perlu juga semuanya diuraikan secara keseluruhan. Sehingga kalian mampu untuk mencerna apa yang kalian dapatkan. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya, kita hari ini mau mempelajari apa? Tentang budaya. Apa? Tentang budaya. Terus lagi, kita apa? Itu semua ruang lingkupnya adalah apa namanya? Wadah budidaya ramah lingkungan. Semuanya tentunya wadah budaya itu mencakup lingkungannya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu ya. Oke baik, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, minggu depan kita akan mempelajari tentang penghitungan alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan budaya nantinya. Jalan ya? Paham ya? Oke, baik. Sebelum kita akhiri, silakan duduknya kembali ke tempat masing-masing. Silakan kursinya dibereskan semuanya, rapi lagi, silakan. Oke, duduk rapi lagi semua. Rapi dulu semua. Oke, tadi tugas tadi LKPD-nya dikumpulkan lagi. LKPD silakan. Yang tadi LKPD tulisannya dikumpulkan. Mana kelompok tadi dikumpulkan. Oke, ini kelompok
4. Mana kelompok itu? Kelompok 2. Ini kelompok apa? Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1 mana? Ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya titip pesan hati-hati di jalan, apalagi sekarang musim hujan, jangan memaksakan pulang ketika keadaan hujan. Ya, paham ya? Jangan lupa mengikuti kami, jangan lupa jangan telat makan, terus jaga kondisi, jangan banyak begadang, jangan banyak jangan fokus di sesuatu ya, tapi banyak olahraga. Baik, silakan ditutup dulu untuk menutup kegiatan di sore hari ini. Silakan. Masih kan? Ya, sebelum pulang kita baca dalam hati berdoa dimulai. Saudara-saudara yang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dulu ya. Apa tadi? Itu yang ada situ ya. Halo, Bapak aja. Saya duluan mau ya, Pak. Duluan ya, Pak. Ini kamu apa ya, Pak? Apa nanti saya. Oke, baik.